Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Melisa dengan NIM 2310262267. Saya dari program studi Sarjana Terapan Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah agama yang mana mengenai isu terkini tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merujuk kepada hak-hak yang diberikan kepada setiap individu semata-mata karena dia adalah manusia. Ini termasuk hak-hak yang diktiraf secara universal, seperti hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan di hadapan undang-undang, tidak disiksa atau diperlakukan secara zalim, hak untuk kebebasan beragama dan kepercayaan, serta hak untuk bersuara dan menyatakan pendapat. Hak asasi manusia juga meliputi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak untuk pendidikan, kerjaan yang layak, dan standar kehidupan yang memadai. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dianggap sebagai asas penting dalam menjaga martabat dan kesejahteraan semua individu di seluruh dunia. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menekankan tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan kesetaraan. Salah satu surat yang secara langsung membahas tentang hak asasi manusia adalah surat Al-Maidah ayat 5-32. Ayat tersebut menyatakan, "Karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Al-Quran ayat 5. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kehidupan manusia dan menolak pembunuhan yang tidak berdasarkan keadilan atau alasan yang benar. Hal ini menunjukkan pentingnya hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan kebebasan dari kekerasan atau penindasan yang tidak adil. Beberapa isu terkini yang berkaitan dengan hak asasi manusia termasuk yang pertama krisis pengungsi dan migran, yang kedua perubahan iklim dan hak asasi manusia, ketiga penindasan terhadap aktivis hak asasi manusia, yang keempat hak asasi manusia di tengah pandemi COVID-19, yang kelima kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan, yang keenam kesenjangan ekonomi dan sosial, yang ketujuh ketidakadilan rasial dan diskriminasi sistemik, yang kedelapan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan. Ini hanya beberapa contoh isu-isu terkini yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang terus berkembang dan memerlukan perhatian global untuk menyelesaikannya secara adil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa contoh hak asasi manusia yang diakui secara universal. Yang pertama yaitu hak untuk hidup, yang kedua kebebasan berbicara dan berekspresi, yang ketiga kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang keempat kesetaraan di hadapan hukum, yang kelima hak privasi, yang keenam hak mendapatkan pendidikan, yang ketujuh hak mendapatkan pekerjaan dan upah yang adil, yang kedelapan hak mendapatkan pelayanan kesehatan, yang kesembilan hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, yang kesepuluh hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan penindasan. Ini hanya beberapa contoh hak asasi manusia yang paling mendasar, dan masih banyak lagi hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum dan konvensi internasional. Dalam menghormati dan menjalankan hak asasi manusia, terdapat beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama, diskriminasi. Yang kedua, penindasan. Yang ketiga, kekerasan dan penyalahgunaan. Yang keempat, pelanggaran privasi. Yang kelima, pembatasan kebebasan. Yang keenam, perlakuan tidak adil di hadapan hukum. Yang ketujuh,
penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Yang kedelapan, penjara atau penahanan tidak sah. Yang kesembilan, eksploitasi dan perdagangan manusia. Yang kesepuluh, pengabaian terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Menghindari hal-hal ini adalah penting untuk memastikan penghargaan yang sepenuhnya terhadap martabat dan hak-hak semua individu, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Secara kesimpulannya, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan kepada setiap individu semata-mata karena mereka adalah manusia. Ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan, keseksamaan di hadapan undang-undang, dan kebebasan dari penindasan atau perlakuan yang zalim. Prinsip-prinsip hak asasi manusia diakui secara universal dan membentuk landasan moral bagi martabat manusia dan keadilan dalam masyarakat. Pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia diakui sebagai satu keperluan asas dalam mencapai perdamaian, keadilan, dan kemajuan yang berkelanjutan di seluruh dunia. Saya Miranda Melisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. A few moments later.